Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan hidayah kita dapat berhadir dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa 12 Mei 2020, mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan yang bernama Emenia Pasca BR Pinem, NIM G1D11509 dengan judul Monitoring Daya Dukung Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Danau Toba. Di bawah bimbingan Bapak Insinyur Suhaili Asmawi MS, selaku Ketua Pembimbing, Bapak Abdurrahman SPI MSC selaku anggota pembimbing, yang akan dibahas oleh Saudari Desi Natalisti Ramadana sebagai pembahas utama dan dilanjutkan oleh peserta seminar. Susunan acara pada seminar ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan seminaris. Ketiga, tanggapan atau tanya jawab oleh pembahas utama dan peserta seminar. Keempat, tanggapan dari dosen pembimbing. Kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua, pemaparan hasil penelitian skripsi oleh seminaris kepada Saudari Emenia Pasca BR Pinem dipersilahkan dengan batas waktu 15-20 menit. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, di sini saya akan langsung memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan berjudul Monitoring Daya Dukung Kegiatan Budidaya Jaring Apung di Desa Haranggaul, Danau Toba, Kabupaten Semarang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan latar belakang, Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, berjarak 176 km ke arah barat kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Danau Toba merupakan suatu bekas kaldera vulkanik yang sangat besar dan dikelilingi oleh kelompok batuan hasil letusan gunung api. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Nomor 297 Tahun 2000 menyebutkan Pulau Sumatera dapat mendukung jumlah penduduk seluruh pulau paling banyak 650.628.683 jiwa. Total pemanfaatan air sebesar 178.967.554 meter kubik dan total ketersediaan air sebesar 520.502.946.769 meter kubik. Proporsi pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air untuk penggunaan rumah tangga adalah 2,71% dan penggunaan kegiatan ekonomi berbasis lahan adalah 97,29% dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air secara agregasi diindikasikan belum terlampaui. Dalam budidaya ikan, secara umum kualitas air dapat diartikan sebagai setiap perubahan atau variabel yang mempengaruhi pengelolaan kelangsungan hidup dan produktivitas ikan yang dibudidayakan. Jadi perairan yang dipilih berkualitas air yang memenuhi persyaratan bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan yang akan dibudidayakan. Kualitas air meliputi sifat fisika, kimia, dan biologi. Budidaya ikan dengan keramba jaring apung atau KJA di suatu perairan akan bernilai positif selama dalam batas kapasitas daya dukungnya. Hal ini karena budidaya ikan dengan KJA berdampak terjadi peningkatan hara, sumber dari sisa pakan dan fesis ikan yang meningkatkan kesuburan perairan. Danau Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu andalan pariwisata nasional. Pengembangan KJA di Danau Toba harus memperhatikan kapasitas daya dukungnya yang tidak mengancam kegiatan pariwisata. Daya dukung perairan untuk pengembangan KJA merupakan suatu kriteria tingkat produksi maksimum yang dapat dicapai berdasarkan kadar total fosfor yang masih dapat diterima sesuai kepentingan pemanfaatan perairan tersebut. Pada tahun 2018, kasus kematian massal secara mendadak banyak ikan di Danau Toba baru-baru ini diprediksi mengakibatkan kerugian hingga 2,7 miliar. Tercatat berat ikan-ikan yang mati mendadak itu mencapai 180 ton. Ikan-ikan itu dibudidayakan dengan sistem keramba jaring apung atau KJA. Hasil pemantauan tim Satgas KKP menyimpulkan terdapat 3 penyebab yang diduga memicu kematian massal ikan-ikan di Danau Toba tersebut. Ketiganya ialah penurunan suplai oksigen
Merugikan populasi ikan di keramba jaring apung terlalu tinggi dan lokasi keramba jaring apung terlalu dangkal sementara dasar perairan merupakan lumpur. Berdasarkan pemasaran di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul monitoring daya dukung kegiatan budidaya keramba jaring apung di Danau Toba. Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status mutu air di Danau Toba berdasarkan metode Storet, dan bagaimana menentukan daya dukung atau carrying capacity Danau Toba dengan menggunakan metode Beveridge 1984. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi lingkungan perairan Danau Toba dan daya dukungnya terhadap kegiatan perikanan KJA dengan mendapatkan jumlah produksi maksimum KJA yang dapat ditampung perairan Danau Toba sehingga kelestariannya terjaga dan memberikan keuntungan maksimal yang berkelanjutan. Mengetahui status mutu air di perairan Danau Toba dengan metode Storet. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perairan menggunakan konsep daya dukung perairan terhadap kegiatan keramba jaring apung di perairan Danau Toba. Adapun kerangka pemikirannya, pelaksanaan penelitian, kajian kualitas air, pengambilan sampel, hasil uji laboratorium, analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Terakhir, hasil penelitian. Metode penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2019 dan bertempat di Desa Haranggaul, Kecamatan Haranggaul Horizon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu 1 bulan di lapangan dan analisis sampel di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Adapun alat bahan yang digunakan adalah CCDs, pH meter, DO-meter, botol sampel, air sampel, kamera, alat tulis, toolbox, reagent, dan kertas label. Penetapan lokasi penelitian. Pengambilan sampel air menggunakan metode non-random sampling, yaitu dengan purposive sampling, adalah cara penentuan titik pengambilan sampel air atas tempat-tempat yang dapat mewakili dan menggambarkan keadaan perairan secara keseluruhan. Pengambilan sampel dengan menentukan 3 stasiun pengamatan berdasarkan keadaan perairan danau yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Penetapan lokasinya untuk stasiun 1 itu di Desa Bandar Saribu, mewakili daerah KJA kepadatan tinggi, stasiun 2 itu Gudang, mewakili daerah KJA kepadatan sedang, dan stasiun 3 itu ada Silumba, mewakili perairan netral yang tidak terdapat kegiatan KJA dan manusia. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data lapangan di lokasi penelitian. Pengukuran parameter dilakukan di lapangan, kemudian dianalisis di laboratorium. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui pengukuran parameter kualitas air dan suaranya Kabupaten Simalungun diperoleh data kualitas air. Hasil penelitian Hasil penelitian yang dilakukan di Haranggaul dan Toba, Kecamatan Haranggaul Horizon, Kabupaten Simalungun diperoleh data kualitas air meliputi kecerahan, suhu, DO, pH, nitrat, fosfat, dan analisis yang dilakukan secara in situ langsung di lapangan, dan analisis di laboratorium. Penelitian dilakukan pada 3 stasiun dengan 3 kali pengulangan dengan interval waktu antar pengamatan selama 1 minggu. Berikut hasil yang diperoleh adalah dapat dilihat pada slide itu ada diagram nilai rata suhu, di mana pada stasiun 1 rata suhu diperoleh 26,5 derajat Celcius dengan standar deviasi 0,264. Stasiun 2 26,2 derajat Celcius dengan standar deviasi 0,721. Kemudian stasiun 3 26,43 derajat Celcius dengan standar deviasi 0,451. Kemudian diagram rata kecerahan. Stasiun 1 313 cm,
dengan standar deviasi 3, stasiun 2 350,3 cm, standar deviasinya 21,3, dan stasiun 3 itu 377,6 cm dengan standar deviasi 22,0. Dan diagram nilai rata pH itu stasiun 1 8,23, standar deviasinya 0,057, stasiun 2 itu pH-nya 8 dengan standar deviasi 0,1, kemudian stasiun 3 pH-nya 7,9 dengan standar deviasi 0,1. Nilai rata untuk DO, stasiun 1 6,8 dengan standar deviasi 0,264, kemudian stasiun 2 6,16 mg per liter dengan standar deviasi 0,721, dan stasiun ketiga 6,53 dengan standar deviasi 0,451. Kemudian nilai rata untuk nitrat 0,11 dengan standar deviasi 0,16, stasiun kedua 0,52 dengan standar deviasi 0,74, dan stasiun ketiga 0,64 dengan standar deviasi 0,31. Yang terakhir nilai rata untuk total fosfat, stasiun 1 2,74 dengan standar deviasi 3,86, stasiun 2 0,001 dengan standar deviasi 0,005, dan terakhir stasiun ketiga 0,01 dengan standar deviasi 0. Berikut nilai indeks dengan menggunakan metode storage stasiun 1 itu parameter suhu, baku mutu airnya kelas 2, maksimalnya 26,8, minimumnya 26,3, dengan rata-rata 26,5, untuk total skornya 0. Status mutunya kelas A, yaitu memenuhi baku mutu. Kemudian parameter kecerahan, kelas 2 itu maksimalnya 316, minimumnya 310, dengan rata 313. Kemudian parameter kimianya itu DO, kelas 2 lebih dari 3, maksimalnya 7, minimumnya 6,8, dan ratanya 6,8. Total skornya 0. pH, untuk pH kelas 2 6 sampai 9, maksimalnya 8,3, minimumnya 8,2, dan ratanya 8,23. Total skornya 0. Untuk nitrat kelas 2 itu tidak ada, habis itu maksimalnya 0,34, minimumnya 0,01, ratanya 0,114. Kemudian parameternya fosfat itu kelas 2 tidak ada, maksimalnya 8,21, minimumnya 0,006, dengan rata 7,742. Skor, jumlah total skor itu 0, status mutunya kelas A, yaitu memenuhi baku mutu. Kemudian berikut nilai indeks dengan menggunakan metode storage stasiun 2 itu parameter suhu kelas 2 28 sampai 23, maksimalnya 27, minimumnya 26,3, dengan rata 26,5, total skor 0. Kecerahan kelas 2 tidak ada, maksimalnya 366, minimumnya 326, ratanya 350,3 cm. Kemudian parameter kimianya DO kelas 2 itu lebih dari 3, maksimalnya 6,9, minimumnya 5,6, dan rata diperoleh 6,16, dengan total skor 0. Parameter pH, kelas 2 6 sampai 9, maksimalnya 8,1, minimumnya 7,9, dengan rata 8, total skornya 0. Untuk nitrat, maksimalnya 1,58, minimumnya 0,01, rata 0,527. Kemudian fosfat 0,002 untuk maksimumnya, dan minimumnya 0,01 dengan rata 0,001. Jumlah total skor itu 0, status mutunya kelas A, memenuhi baku mutu. Kemudian yang terakhir menggunakan metode storage stasiun 3, parameter suhu itu kelas 2 28,23, maksimalnya 26,9, minimumnya 26, ratanya 26,4, dengan total skor 0. Kecerahan maksimalnya 400, minimumnya 396, dan rata 377. Parameter DO
Kelas 2 itu lebih dari 3, maksimumnya 7,1, minimumnya 5,9, dan ratanya 6,5, total skor 0. Untuk PH, kelas 2 6 sampai 9, maksimumnya 8, minimumnya 7,8, ratanya 7,9, total skor 0. Untuk nitrat, maksimumnya 1,03, minimumnya 0,26, dan rata 0,64. Fosfat, maksimumnya 0,001, minimumnya kecil dari 0,01, rata-rata 0,001. Jumlah total skor keseluruhan 0 dengan status mutu kelas A memenuhi bab ini. Berikut hasil perhitungan daya dukung di Haranggaul dan Toba, Kecamatan Haranggaul, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dapat dilihat delta P, Lvis, Rvis, R, total P, DD, di mana itu diperoleh dari perhitungan dapat dilihat di slide. Itu delta P sama dengan PF kurang PI. Dapat dilihat dari ini. Nah, dihitung 250 dikurang 13 didapatkan hasil 237. Rvis itu X ditambah 1 kurang X dikali R, di mana X 0,5 ditambah 1 dikurang 0,5 dan dikali 0,9975, di mana R itu sudah didapat dari 1 dibagi 1 dibagi kali 1 tambah 0,5 dan pembilasan dikali 0,5. Untuk Lvis, P dikali Z dikali Z itu kedalaman dikali laju pembilasan dikali 1 dikurang Rvis, 237 dikali 0,01 dikali 1 kurang 0,9987, maka didapatlah hasil 2.727.561,9 gram per tahun. Untuk total beban P-nya, Lvis dikali A 1.520.592 dikali 10.015, maka hasilnya didapatkan 1.522.878.878. Untuk daya dukung, total beban P dibagi beban PKJA, maka dibagi dengan 1.522.872.888 dibagi 16,1, maka didapatlah hasil 945.883.781. Penambahan jumlah unit KJA, untuk itu total beban P dikurang Lvis dibagi jumlah unit, maka didapatlah hasil 27.191.443 dibagi 560, maka penambahan jumlah unit KJA adalah 48 unit. Itu untuk stasiun 1. Untuk stasiun 2-nya, di sini dapat dilihat untuk yang ini tadi didapat dari hasil perhitungan daya dukung. Ini untuk yang bertanda bintang 2 ini dilakukan pengambilan data di lapangan. Maka data yang tadi itu diperoleh dari datanya diperoleh dari tabel yang di sini. Untuk stasiun kedua itu nilai delta P-nya 237, R-nya 0,9975, Rvis-nya 0,9987, total beban P-nya 27.316.532.429. Untuk Lvis-nya 22.727.561,9 gram per tahun. Untuk daya dukungnya 1.696.679.033. Untuk penambahan jumlah unit KJA itu 217 unit pada stasiun kedua. Kesimpulan dari penelitian di perairan Kecamatan Haranggaul, Kabupaten Sumatera Utara sebagai berikut.
status sumber air di Haranggao dan Toba. Perhitungan menggunakan metode SCORE jika daerah KJA Desa Seribu dengan kepadatan KJA yang tinggi, Desa Gudang dengan kepadatan KJA sedang, dan Desa Selimba tidak ada aktivitas KJA. Untuk stasiun 1, 2, dan 3, kisaran total skor yang diperoleh adalah 0, termasuk status mutu air kelas A, yaitu kriteria baik. Berarti itu jalan untuk peruntukan baku mutu. Kemudian hasil penelitian daya dukung menggunakan metode Beveridge 1996 di Danau Toba untuk stasiun 1 dan 2 masih di bawah nilai daya dukung dan masih dapat ditingkatkan jumlah unit KJA-nya. Untuk saran budidaya sistem KJA yang dibutuhkan dalam meminimalisasi sisa pakan, yaitu meningkatkan pembinaan terhadap pembudidaya tentang manajemen pakan, mengontrol kualitas pakan secara berkala, perlu penetapan daya dukung perairan Danau Toba terhadap kegiatan atau aktivitas keramba jaring apung melalui peraturan daerah berdasarkan daya lingkungan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh seminaris. Acara selanjutnya yaitu tanggapan atau tanya jawab yang pertama akan dibahas oleh pembahas utama. Kepada Saudari Desi Natalisti Ramadana, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk waktu yang diberikan. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Saudari seminaris. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa hambatan saat melakukan penelitian. Lalu yang kedua, jelaskan bagaimana cuaca pada saat melakukan pengambilan sampel dengan jarak waktu selama 7 hari secara periodik. Apakah faktor cuaca tersebut mempengaruhi hasil data kualitas air pada tiap stasiun? Lalu yang ketiga, bisakah Saudari seminaris jelaskan kembali upaya apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti produksi KJA agar tidak terjadi peningkatan limbah di tahun yang akan datang. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Bolehlah diulang. Poinnya yang ketiga. Yang ketiga, bisakah Saudari seminaris jelaskan upaya apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti produksi KJA agar tidak terjadi peningkatan limbah di tahun yang akan datang? Bagaimana seminaris? Apakah bisa langsung dijawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas pertama. Yang pertama itu apa hambatan saat melakukan penelitian? Baiklah, saya akan menjawab. Ada beberapa hambatan pada saat saya melakukan penelitian, yaitu yang pertama itu kendalanya pada saat yang pertama saya belum pada peminjaman alat, karena di situ terdapat kayak peminjaman alat itu ditunda dulu karena pada saat itu waktu yang bersamaan juga terjadi mahasiswa MSP di USU itu melakukan penelitian juga. Jadi kendala saya yang pertama itu di peminjaman alat karena dengan waktu yang bertabrakan dengan mahasiswa di sana juga. Kemudian yang kedua itu permohonan data saya ke instansi agak lambat. Di situ salah satu hambatan saya. Kemudian yang terakhir itu di lapangan sendiri, pada saat saya mengambil sampel, itu kondisi cuaca, terlebih pada minggu ke-3, itu terjadi hujan yang sangat lebat. Jadi waktu untuk pengambilan sampling saya ke lapangan itu agak tertunda, dan pada saat itu juga cuacanya sangat mendung. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi cuaca pada saat sampling dengan jarak waktu 7 hari, apakah mempengaruhi? Untuk kondisi cuaca itu pada saat sampling dengan waktu 7 hari itu ya sangat mempengaruhi. Saya bilang tadi pada minggu ketiga itu ada terjadi kondisi cuaca yang
hujan sangat lebat dan cuaca mendung juga, jadi itu sangat mempengaruhi terlebih faktor kecerahan dan suhu. Kemudian yang terakhir itu upaya yang untuk menindaklanjuti produksi KJA agar tidak terjadi peningkatan limbah. Seperti yang saya tentunya tadi, itu upayanya salah satunya adalah yang dapat dilakukan itu yang pertama dilakukannya pengontrolan terhadap produksi KJA supaya tidak melebihi kapasitas KJA-nya di dengan lahan yang masih memungkinkan kayak gitu. Jadi, terus kemudian yang tadi dibutuhkan dalam meminimalisasi sisa pakan yaitu meningkatkan pembinaan terhadap pembudidaya tentang manajemen pakan, mengontrol kualitas pakan secara berkala, dan perlunya penetapan daya dukung perairan terhadap kegiatan aktivitas KJA di Danau Toba melalui peraturan daerah berdasarkan daya dukung lingkungannya. Setelah apakah Bagaimana seminaris? Sudah jelas, terima kasih. Sesi kedua, kepada peserta seminar yang ingin bertanya atau memberikan saran dipersilahkan, sebutkan nama dan program studi, dibatasi untuk 3 orang penanya saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Mohon nyalakan mikrofonnya. Yuk, takon. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, siapa takon siapa? Rina. Ya. Ya, Rina takon. Maka ada sayap kanan nah, Chandra, ayo takon. Ya. Kasih. Kalau nayar datang Pak Hirang ulang lah Pak. Kada apa-apa takon ya. Wan kada. Kemudiannya nih Pak. Hah? Putih ya kalau Pak. Ayo kasih takon. Nayar datang ulun Pak, takon apa? Ya udah, siapa yang mau takon? Apa takon naknya? Edward kah? Ya, siapa? Cepat takon. Habis energi sudah Pak. Rina, takon Rina. Muka ada. Rina Pina senyum-senyum dari tadi Pak. Ya itu. Ih. Oh. Muka ada kada jadi ujian lah. aduh. Terima kasih. Takon nih. Mana murah ongkosnya gitu di sana penelitian non di sini. Mana anak mana sayang? Kemana sayang? Sini Kita nonton Acil seminar. suruh kanakannya aja yang betakun. Jangan ikam. Takon ya Ron Acil ya, jar Bapak. Asik. Pada tahu kan Pak. Anak siapa? Jadi bawa anak. Yo Andin. Andin Pina di anu nih gambarnya nih. Orangnya ini bisa guring nih. Sri goreng juga kayak apa? Pak Sri Nur. Mantau aja Pak, memantau. Pak background Pak Soel itu Pina ini Pak, Pina di Pelabuhan Ratu tuh Pak. Oh ya kah? Pina Bang. Ya Sri, takon Sri. Saya lupa yang hendak seminar-seminarnya Pak. Anu Pak. Bawa.
Pak Serinur kadang mau Partai. betakun Pak anu takut anu belamaknya. Awaknya belamak. Oh, Di rumah sembunyi taruh Bang, tarus ya, deh. Pak. Anu Ucup Serinur tanya tadi. bersembunyi tarus. Ayo Andin, Silau, takon. Pak. Kasih. Udah, Pak, silau. Ayo, kasih takon. Tanya ulun mati. Serinur dulu hanya Randin. Iya. Sebutkan nama lawan dulu. Iya, Tai. Nama ini apa? Ya. Program studi. Baik, saya Andi Septiana dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Akan bertanya kepada anemia pasca Habis mengapa kalah takon lah. dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan gejala COVID. Apakah ada bentuk itu aja? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Andin. Siap. Baiklah, saya akan menjawab mengapa pengambilan sampel dilakukan sebanyak 7 hari agar dapat mewakili kondisi perairan. Kemudian dalam 3 kali pengulangan itu ada pengaruh lain terhadap air. Jadi bisa dilihat di minggu sebelum atau sesudahnya. Jadi kenapa saya 7 hari supaya jangan terlalu dekat untuk harinya karena dalam perbandingannya mungkin kelihatan. Jadi kenapa saya ngambil waktu jaraknya itu 7 hari. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana peserta? Apakah sudah puas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup. Silahkan kepada yang lainnya Yang ingin lain, bertanya. apakah ada yang bertanya lagi? Dibatasi 2 orang lagi. Apakah ada yang bertanya lagi? Kada ada yang bertakun kayak apa hitungannya kah? Ya Pak Suli. Aduh. Ayo, siapa yang menakoni hitungannya? Nah, Rian. Ya, masuk Rian. Takut Rian. Ucup Pak di chat itu betul juga Pak ya. Tadi Pak Ucup muncul. Ucup, Ucup bertakun, Ucup. Muhammad, Pine melihat di chattingnya Muhammad Yusuf bertakun. Itu pertanyaan Yusuf tuh lewat chatting. Ini melihatlah. Jawab itu. Ini yang mengapa pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali kah? Iya. Tadi itu pertanyaan Muhammad kurang lebih dengan pertanyaan Andini Septiana. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan jarak waktu 7 hari secara beruntun. Ada alasan? Ya, seperti saya katakan tadi, untuk itu dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan itu memang saya sendiri yang menginginkan karena juga itu tujuannya agar dapat mewakili kondisi perairan keseluruhan. Kemudian dalam 3 kali pengulangan itu ada pengaruh lain air, jadi bisa dilihat sesudahnya. Nah, kenapa 7 hari itu saya memilih sendiri? Karena begini, kalau misalnya hanya 3-4 hari itu saya rasa waktunya masih terlalu dekat
karena mengantisipasi untuk perbandingannya supaya kalaunya periodiknya 3-4 hari mungkin perbandingannya tidak terlalu kelihatan. Jadi saya ngambil 7 hari. Dan juga kenapa saya ngambil 7 hari itu, pertama, salah satunya adalah jarak dari tempat saya ke lokasi itu cukup jauh. Karena saya setiap melakukan setiap saya sampling ke lapangan itu saya pulang pergi karena sampel yang dibawa itu kan harus dianalisis langsung di laboratorium besoknya. Jadi itu menempuh jarak 3 jam dengan transportasi sepeda motor. Terus untuk apakah ada support dari pihak terkait setempat? Kalau misalkan ada, mungkin bisa diberikan tips kepada kami, siapa tahu bisa menerapkan di tempat kami. Untuk pembiayaan support dari pihak terkait itu tidak ada. Cuman kebetulan kan di sana saya kemarin itu izinnya ke camat langsung dan mereka welcome. Cuman untuk transportasi di tempat itu sendiri saya tidak ada kayak itu kan saya ke tengah danau pakai kapal. Untuk kapalnya sendiri saya tidak diminta biaya sedikit pun karena saling paham mungkin mahasiswa juga kan. Jadi untuk pembiayaan tersebut dari pihak terkait tidak ada. Cuman pada waktu sampling saya nyawa kapal itu tidak ada. Jadi mereka itu dengan rela menolong saya. Gitu. Bagaimana Saudara Ucup? Oke, Pak Sup. Oke, Pak Sup. Saja kah? Wah, Usup nih anunya, suaranya. Itu dari Baik, dari Eka ada lagi itu. Baca. Baik, terima kasih Jar Ucup. Baik, sama-sama. Pertanyaan dari Eka Reski Yolanda. Tindak lanjut dari penelitian kakak untuk para pembudidaya. Terima kasih. Oh ya, di sana. Iya. Gangguan sinyal. Inem gangguan sinyal, Pak. Aduh, ya. Jangan. Terus saya tanya kemarin budayanya apakah itu tidak terlalu banyak, dan kenapa saya tanya itu pada saat kerambanya sendiri itu banyak pakan yang tersisa. Jadi saya bertanya, Pak, apakah pemberian pakan ini tidak terlalu seringan gitu? Maksudnya bisa diminimalisasi lagi. Jadi di situ pembudidayanya bilang mereka itu kan sebenarnya pekerja, bukan pembudidayanya sih. Pembudidayanya itu orang-orang kayak pejabat. Jadi mereka tuh membuat KJA-nya di situ, memperkerjakan petani di situ, dan mereka itu ya cuman mengontrol untuk hasil aja. Jadi katanya itu perintah dari yang kena keramba. Tindak lanjut dari penelitian saya untuk para pembudidaya itu lebih ke pemilik KJA. Yang saya katakan tadi, dengan mengontrol pakan yang diberikan pada ikan. Tidak terjadi sisa-sisa pakan yang dapat mencemari perairan di lingkungan tersebut. Terima kasih. Bagaimana Saudara? Bagaimana untuk peserta? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, dah lagi. Nah, tuh sup nah. Apa sup?
Moderator, izin berikan saran bolehkah? Ya, Silakan. silakan. Untuk seminaris, tadi kalau saya tidak salah lihat di bagian hasil itu di baku mutu itu agak susah ya lihatnya karena tidak ada datanya sekarang. Yes, makasih sudah paham maksudnya di screen share. Di bagian hasil yang tulisan baku mutunya. Yang ini kah? Ya, nah itu kan di bagian suhu untuk nilai suhunya adalah 28 sampai 23. Apakah memang seperti itu atau memang terjadi penulisan? Jadi saya minta tolong dicek lagi untuk seminaris untuk baku mutunya. Jika memang terjadi kesalahan, silakan diperbaiki. Terus saran yang kedua itu terkait dengan baku mutu di nitrat dan fosfat. Kan kalau berdasarkan apa yang seminaris gunakan di peraturan pemerintah nomor 82 ya, kalau tidak salah itu untuk nitrat dan fosfat memang tidak ada baku-bakunya. Tapi saran saya, bagaimana jika seminaris menambahkan literatur dari jurnal terkait nilai atau kadar maksimal dari nitrat dan fosfat untuk kegiatan budidaya ikan, khususnya untuk KJA. Misalkan untuk ikan nila, dia mentoleransi maksimal nilai fosfat dan nitrat seberapa gitu. Apakah bisa dipahami oleh seminaris? Iya. Ya, itu saja saran dari saya. Terima kasih seminaris dan moderator. Terima kasih Kakak Seri. Di Bapak, sama-sama. Hujan. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari dosen pembimbing kepada Bapak Insinyur Suhaili Asmawi MS dan Bapak Abdurrahman SPI MSC. Dipersilahkan. Adur, silakan. Belum Kak, Pak? Ya. Buka dingin. Ada dingin. Hujan di sini, Pak. Sama. Hujan di sini. Suaranya enggak tapi kedengaran bisa. Mohon maaf. Jaring aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga puasanya diterima, kemudian wabah penyakit corona segera hilang ya, setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya filmnya? Mau tanya apa ya Bapak ya? Aduh, karena ini sudah film ini sudah banyak sebenarnya. Maksudnya yang secara detail ya sudahlah, maksudnya gitu lah. Nah, cuma saran aja sih sebenarnya. Sebenarnya penelitian ini bisa dikembangkan lagi ya menjadi gini. Maksudnya akan sangat sayang sekali karena kita masih menggunakan nilai klorofil, tapi klorofilnya dari tabel ya, ya enggak? Oh, iya, yang ngerti hitungannya ada enggak nih? Jadi yang nilai klorofil, yang daya dukung itu sebenarnya nilai daya dukung klorofil atau nilai daya dukung. Nah, nanti kaitannya begini, klorofil itu akan mengeluarkan reduksi hasil dari fosfatnya, fosfat. Nah, fosfat itu didekati dengan adanya klorofil. Nah, klorofil yang kita gunakan di sini kan 250 mg. Ya. Pondasar 250 ya, Pinem? Ya. Nah, ya, Pak. 250 itu nilai dari tabel yang telah dilakukan oleh orang di luar. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, seharusnya klorofil yang ada di waduk itu diukur juga. Nah, bandingkan. Nah, klorofil yang di waduk itu dihitung, baru kita pakai nilai klorofil yang ada di waduk. Nah, sebenarnya ini cukup mudah dikerjakan oleh Sri Nur dengan menggunakan bandmap klorofil. Tapi saya nggak mau membebani Inem sebenarnya ya, karena Sri ngerjakan juga banyak nih. Nah,
sebenarnya klorofilnya tuh bisa dicari dengan algoritma klorofil yang ada di perairan, maka dapatkan nilainya sebenarnya seperti itu. Itu masukan dari saya. Jadi daya dukung di sini pengertiannya daya dukung carrying capacity itu bisa berada di perairan, bisa juga berada di darat. Nah, yang dilakukan oleh PINEM ini adalah untuk mendukung. Nah, yang dimaksud daya dukung tuh pasti tahu lah. Daya dukung itu artinya kemampuan ekosistem perairan Danau Toba ini untuk mendukung kehidupan ikan yang ada di dalamnya. Nah, itu kalau di perairan. Kalau daya dukung di darat, kemampuan ekosistem dari daratan untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, seperti itu. Pengertian daya dukung. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak, masukan dari saya Pak. Seli, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Adur. Saya lanjutkan. Yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu kepada semua yang hadir, yang telah punya. Bahkan saya lihat Rashid di sini ya. Walaupun tidak ada mukanya. Kemudian ada Edward Bodo Bading di sini. Iya. Yusuf mana? Ada Yusuf, Eka masih. Kemudian ada, terima kasih berataan lah. Den Chandra lawan anaknya tadi sudah. Nah, ketawa Rinda. Tuh. Tadi masukan dari Kakak Sri tadi bagus benar. Karena datanya unik 28 sampai 23 lah. Ada Jepang memang bagus Jepang kalau turun. Ya PINEM perhatikan itu ya. Baku mutu suhu yang 28 sampai 23. Nah, kemudian begini, saya selalu mengingatkan, kemarin saya benar sebetulnya saya tandai tapi tidak saya saving. Jadi begini, kalau di dalam baku mutu itu sering tidak lengkap. Ada parameter yang tidak tercantum karena memang tidak relevan gitu ya. Atau tidak dipentingkan, diutamakan dalam baku mutu itu. Nah, itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Kakak Sri tadi, itu harusnya kita tambahkan dengan standar perikanan. Dengar ya, PINEM? Benar, Pak. Jadi cari aja berapa di perikanan tuh berapa fosfat maksimum, berapa fosfat nitrat maksimum. Karena sebenarnya minimumnya pun diperlukan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, frekuensi sampling, jumlah sampel, kemudian pengulangannya itu berapa, itu betul-betul bergantung, ada standar sebenarnya. Ada standar, setidak-tidaknya diulang sekali ya. Berarti ada 2 kali jadinya kan, 1 dengan ulangannya sekali. Nah, tapi kita berhadapan dengan kendala ya biasa biaya ya. Sebenarnya semakin banyak diulang semakin bagus gitu. Saya pikir itu saja dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dur untuk nilai kita komunikasikan lewat WA supaya jangan kedengaran PINEM di sini. Itu aja moderator. Sudah cukup. Itulah tadi tanggapan dari dosen pembimbing. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lakukan seminar, ya, Pak, kita beri aplaus. Nah, bersama acara seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Semangat Sudah, Wak. Iya, Kak. Katakan 10, guys. Selamat pagi, ulang, Tay. Babila. Ulang, Tay.
Dadah. Oke, dah, ya. Assalamualaikum. Bapak hendak pindah channel. Seberapaan, seberapaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kak yang berganti jam kada berhabar.